Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arif Roman Halim, NPI 14622000274. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS kecerdasan artifisial. Pertama, saya membuat dengan judul Kemungkinan berkembangnya startup medical image processing di Indonesia. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, kurang lebih 270 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya memerlukan layanan kesehatan yang berkualitas. Namun, layanan kesehatan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Medical image processing merupakan bidang ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Bidang ini mempelajari pengolahan gambar dan video medis seperti rongsen, CT scan, MRI, dan USG. Pengolahan gambar medis dapat membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Dan tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang potensi pengembangan startup bidang medical image processing di Indonesia. Dua, tujuan dan permasalahan yang akan diselesaikan dengan sistem pakar. Tujuan sistem pakar yang akan dibuat adalah untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit. Sistem pakar ini akan menggunakan teknologi medical image processing untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit pada gambar medis. Permasalahan yang akan diselesaikan dengan sistem pakar yaitu ketidakakuratan dalam mendiagnosis penyakit yang menyebabkan kesalahan dalam penanganan sehingga dapat membahayakan pasien. Dukungan kebutuhan layanan kesehatan yang sangat berkualitas merupakan peluang bagi startup bidang medical image processing untuk memberikan solusi yang tepat dan inovatif. Yang selanjutnya, sanggahan. Teknologi medical image processing merupakan teknologi yang kompleks, sehingga membutuhkan teknisi yang ahli dan dalam pengembangan maupun perbaikan. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Sistem pakar teknologi medikal. Sistem akan mengidentifikasi jenis penyakit, masuk flu, demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Contoh N or yang digunakan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit. Contoh A or B, N, C or D. Contoh rule A yaitu sakit kepala, B yaitu demam, C yaitu batuk, D yaitu pilek. Jadi A or B, N or N, C or D. Jika pasien mengalami demam atau sakit kepala, demam B atau sakit kepala A, dan juga batuk C atau pilek D, maka kemungkinan pasien tersebut terkena flu. Pengujian sistem yaitu berisi pada prolog karena deklarasi variabel isi variabel depan, variabel sakit kepala, variabel batuk. Deklarasi variabel mewakili atribut dari objek yang didiagnosis, yaitu demam, sakit kepala, batuk, pilek, dan penyakit. Definisi rule itu rule demam, sakit kepala, batuk, pilek, flu.
Flu, demam, sakit kepala, flu, flu, demam, sakit kepala, pilek, flu, flu, demam, flu. Definisi RUI menyatakan bahwa jika pasien mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan atau pilek, maka pasien tersebut kemungkinan besar menderita penyakit tertentu. Selanjutnya, definisi fungsi. Definisi fungsi berisi diagnosis X, rule, X, user, will, fail, demam, X, sakit kepala, Y, batuk, Z, pilek, W, fit, fail. Bagian ini mendefinisikan fungsi diagnosis. Fungsi ini digunakan untuk melakukan diagnosis penyakit. Fungsi ini mengambil dari satu argumen, yaitu variabel X yang mewakili nama penyakit. Dengan prosedur utama, main, red, demam, red sakit kepala, red batuk, red pilek, diagnosis X, red hasil diagnosis, red L. Bagian ini merupakan prosedur utama yang akan dijalankan ketika kode prolog ini dieksekusi. Prosedur ini membaca nilai dari variabel-variabel yang mewakili atribut dari objek yang didiagnosis, lalu memanggil fungsi diagnosis untuk melaksanakan diagnosis. Contoh penggunaan kode prolog yaitu konsul sistem pakar diagnosis penyakit PL. Kode ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari variabel demam, sakit kepala, batuk, dan pilek. Misalnya, pengguna memasukkan nilai true untuk variabel demam, sakit kepala, dan batuk, serta false untuk variabel pilek. Maka kode prolog ini akan menghasilkan hasil diagnosis sebagai berikut, yaitu hasil diagnosis flu. Kode prolog dapat dimodifikasi untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. Modifikasi yang dapat dilakukan antara lain menambahkan rule baru menggunakan metode inferensi yang lebih kompleks. Selanjutnya, percobaan uji sistem pakar. Cobaan 1 dengan indikator demam, indikator sakit kepala, indikator batuk, indikator indication pilek. Jika demam, sakit kepala, batuk, dan pilek, maka dengan hasil yaitu flu dengan CF 1, 2, indication demam, indication sakit kepala, indication batuk, dengan hasil influenza dengan CF 1, dan 3, indication demam Y, indication sakit kepala, indication pilek, dengan hasil yaitu demam biasa dengan CF 1, 4, indication demam, indication batuk, indication pilek, dengan hasil sinusitis dengan CF 1. Kelima, dengan indikasi demam, indikasi sakit kepala, indikasi nyeri otot, dengan hasil demam berdarah dengan CF 1. Yang keenam, indikasi demam, indikasi sakit kepala, indikasi mual, dengan hasil tipes dengan CF 0,8. Indikasi CF 0,8 karena hanya ada satu aturan yang relevan mendukung konklusi tersebut. Selanjutnya, nomor 7, indikasi demam, indikasi sakit kepala,
indikasen batuk dengan hasil sakit tenggorokan dengan CF1. Yang ke-8, indikasen demam, indikasen demam kulit, indikasen sakit kepala dengan hasil campak dengan CF1. 9, indikasen demam, indikasen diare, indikasen muntah dengan hasil diare dengan CF1. Berikut untuk penjelasan nilai CF. Untuk kasus 1, 2, 3, dan 4, dan 5, nilai CF adalah 1 karena semua aturan yang relevan mendukung konklusi tersebut. Untuk kasus 6, nilai CF adalah 0,8 karena hanya ada satu aturan yang relevan mendukung konklusi tersebut. Dan untuk kasus 7, 8, dan 9, nilai CF juga adalah 1 karena semua aturan yang relevan mendukung konklusi tersebut. Secara umum, nilai CF yang tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konklusi yang dihasilkan. Dan untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di makalah yang saya buat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.